Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas, Pak. Terdengar Silakan. ya. Baiklah, saya akan menyampaikan materi seperti yang disebut Mbak Eri tadi. Kita izin share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak Banu, silakan Sudah, ya. dilanjutkan. Saya besarkan ya. Materi ini berjudul konsep dasar kearsipan. Barangkali bisa kita lanjutkan. Kita nanti mau apa? Saya ambil kutipan ringkas ini. Saya tidak mengajar, cuma memotivasi. Kemudian targetnya adalah mudah-mudahan tercapai. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharap dapat menguasai materi konsep-konsep dasar kearsipan. Ini antara lain yang akan saya sampaikan, pertama tentang arsip, kemudian tentang arsip menurut kebanyakan orang. Kemudian record management berdasar sistem konsep arsip yang otentik, pengertian arsip menurut undang-undang, kemudian karakter arsip ini yang penting. Kemudian berikutnya arsip sebagai ilmu. Kita kebanyakan arsip itu aja, ya itu aja. Kemudian tentang penyelenggaraan kearsipan, kemudian ruang lingkup, kemudian ada konsep sistem dalam PAD ini nanti tentang PAD dan PAS akan dibahas pemateri lain. Nah, kita lihat di sini gambar, tapi saya akan bertanya, apa anggapan publik tentang arsip? Satu khawatir jangan-jangan anggapan publik atau definisi arsip itu dibuat setelah orang-orang itu melihat gambar seperti ini. Sehingga apa? Sehingga Bapak Ibu sekalian nggak usah heran kalau di masyarakat apa yang terpikir tentang arsip atau arsip itu gambarannya kayak apa? Arsip itu adalah kertas tertumpuk, tidak beraturan, sehingga suatu pekerjaan yang boleh dikata tidak menarik. Nah, kalau kita bisa image yang dibangun itu karena melihat kondisi fakta begini kebanyakan ditemui, maka disimpulkan, oh arsip itu seperti itu. Kita akan lihat problem dalam kearsipan. Ini ada beberapa problem. Pertama adalah, ini saya ambil dari buku Records Management. Problem dalam sistem kearsipan pertama, dalam hal ini problem manajemen, tidak ada perencanaan. Tidak ada perencanaan menyeluruh tentang record management. Kemudian tidak ada rencana penyusutan, tidak ada standar. Kemudian yang kedua, problem manusia. Ini biasa ini. Kurang perhatian akan penting arsip. Ada juga arsip itu makin numpuk banyak ya. Ada dalam konsep ini namanya hoarding of records. Ini diambil dari teori tentang kesehatan jiwa, namanya hoarding disorder. Hoarding disorder atau kalau di kearsipan hoarding of record itu takut mau membuang arsip atau memusnahkan, atau mungkin ini arsip atau bukan, ini arsip atau non arsip gitu. Kita kadang-kadang memfotokopi apa terus ditumpuk di depan meja, lama-lama bingung. Apakah ini arsip yang saya fotokopi? Sehingga apa? Takut. Oh mau membuang nggak berani karena memang nggak ada pengetahuan. Ini namanya hoarding of record. Ini akan menjadikan arsip itu menumpuk begitu banyak. Yang sebetulnya kalau dipahami itu ada yang banyak non arsip, tapi juga sebagian besar ada yang arsip. Kemudian ada inefisien dalam filing. Mungkin dalam memfiling itu kabinet filing kabinetnya itu terlalu penuh. Kemudian kelemahan dalam peralatan, kemudian tidak ada efisiensi. Kemudian yang keenam terakhir ini problem klasik, problem pendanaan kearsipan. Kenapa ada problem pendanaan kearsipan? Karena apa?
Kalau kita tahu kebijakan itu dilahirkan oleh manajemen, barangkali manajemen belum sadar akan risiko bidang kearsipan. Kita lihat berikutnya adalah begini, solusinya apa untuk masalah-masalah seperti itu tadi? Solusinya adalah kita melihat kearsipan itu sebagai sebuah record management system, sebagai sistemnya ada gambarnya sistem mesin. Itu saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Kemudian bagaimana record management system itu bergerak atau subsistemnya itu apa saja. Ini saya ambil contoh. Silakan dilihat yang tengah ini adalah record management system, sistem manajemen arsip. Kemudian di atas, kalau kita mau ideal membangun manajemen arsip itu adalah pertama adalah ini yang tanda kuning. Archival science harus kita tahu ilmu arsipnya, pengetahuannya. Kemudian yang kedua ada juridical system, aturan perundangan, aturan hukumnya. Kita lihat aturan peraturannya dalam apa? Mulai dari undang-undang ke PP sampai peraturan lembaga kearsipan nasional itu ngatur. Itulah yang dijadikan sebagai acuan implementasi, juga acuan dalam kalau di LKD nanti pembinaan, juga acuan dalam nanti pengawasan kearsipan. Saya lanjut ke subsistem yang lain, ada organisasi kearsipan, kemudian ada standar nasional dan internasional. Ternyata kearsipan itu ada ISO, International Standardization Organization. Itu standar internasional. Maksudnya apa? Kalau kita bicara arsip berdasar standar, maka kita bisa diskusi dengan misalkan orang-orang pengelola arsip di Australia, di Singapura, di Malaysia itu sama kalau standar internasionalnya. Kemudian subsistem yang lain adalah ada sumber daya manusia, prasarana dan sarana, ada software, hardware. Ada TIK yang sebelah kanan itu arsip aktif, inaktif, statis, itu input, output bukan input, output yang diharapkan seperti itu. Kita ini catatan model saya ambil dari Universitas Columbia. Nah, ini kita lihat paradigma. Paradigmanya apa? Paradigma arsip sebagai sistem itu pertama, kalau kita lihat ada hubungannya dengan penyelenggaraan kearsipan dalam konteks peraturan di Indonesia. Kerangka kebijakan, di situ ada kerangka kebijakan, prosedur, ada guideline, ada sumber daya. Kemudian yang kedua yang penting diamanatkan oleh ISO 30300 ini adalah mengelola arsip itu sebagai aset bagi organisasi. Apa itu aset? Itu sesuatu yang bernilai. Jadi arsip sebagai aset. Artinya apa? Arsip itu tidak dipandang sebelah sebagai apa? Efek samping. Arsip itu dikelola sebagai apa? Karena kebutuhan. Ini mental atau pandangan dasar dulu seperti ini yang dibangun di ISO ini. Kalau ini bisa disadarkan, kalau tadi saya bilang manajemen itu harus disadarkan terhadap manajemen risiko kalau tidak ada arsip, pengelolaan arsip, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, arsip sebagai alat bukti tata kelola. Governance. Kemudian pengembangan yang berkelanjutan, capacity building, value added bagi proses bisnis. Sekarang pertanyaannya, apakah saya akan menyampaikan apakah arsip yang otentik itu? Konsep arsip yang otentik. Nanti akan ada pertanyaan, otentik itu sama dengan asli atau enggak, original? Otentik sama dengan asli atau tidak? Itu akan kita lihat. Apakah arsip otentik itu? Perhatikan arsip berikut. Ini kita perhatikan. Sebelum diperhatikan atau dikeluarkan, tolong kita perhatikan yang tulisan warna kuning. Ada 3 hal untuk melihat otentisitas arsip. Pertama adalah konten. Konten itu isi. Yang dimuat itu apa? Kemudian konteks. Konteks itu latar belakang, asal-usul, tujuan, kenapa arsip itu dicipta. Yang ketiga adalah teks. Teks itu yang tertulis. Nanti itu ada namanya, teks itu sudah distruktur atau terstruktur.
Yang menstrukturkan teks itu apa? Nanti ada namanya Bapak Ibu di pedoman PAD nanti pengelolaan arsip dinamis ada namanya tata naskah dinas. Tata naskah dinas inilah nanti yang akan mengatur kira-kira teks yang terstruktur itu seperti apa. Kita lihat gambar berikut. Nah, ini contoh saja. Ini kalau kita lihat ada namanya, sebut saja ini ijazah. Tolong Bapak Ibu berpikir ketika kita lihat arsip seperti ini, pertanyaan yang muncul apa? Arsip ini, pertanyaan muncul apa? Tentang konten. Kontennya apa di sini? Nah, di sini kontennya. Kontennya apa? Pemberian penghargaan, pemberian gelar kesarjana. Konteksnya apa? Konteksnya itu latar belakang kenapa ini bisa muncul. Teksnya apa? Teksnya itu Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di tulisan ini mulai dari atas lembaga yang mengeluarkan. Kemudian teksnya itu ada diberikan kepada siapa? Kemudian yang paling bawah itu adalah pengabsahan. Jadi kalau kita bicara arsip itu harus ditanyakan kontennya apa, konteksnya. Konteks itu dalam rangka apa bisa keluar dan teks yang tertulis. Nanti sekali lagi tata naskah dinas itu ngatur teks itu. Bicara konteks itu lembaganya nanti. Konteksnya dalam rangka apa? Mungkin slide berikutnya bisa Bapak Ibu sekalian perhatikan. Kalau dalam ilmu diplomatik dalam konteks tata naskah dinas ini ada dibagi 3, bagian kepala, bagian teks, bagian eskatokol atau kaki. Ini nanti Bapak Ibu perhatikan dengan arsip yang lain. Bagian atas ini paling mudah diandaikan seperti manusia konteksnya. Bagian atas itu kepala. Bagian tengah itu teks isinya. Bagian bawah itu eskatokol atau kaki. Ini pengabsahannya. Kalau kita bertanya protokol atau kepala. Mudahnya begini. Kalau seandainya suatu malam gitu ya. Bapak Ibu ada kedatangan tamu, kepalanya ditutupin pakai sarung katanya gitu. Itu Bapak Ibu kenal enggak? Jawabannya adalah tidak kenal. Karena apa? Kepalanya enggak ada. Atau tertutupi bukannya enggak ada. Jadi enggak dikenal. Demikian juga kalau Bapak Ibu bikin surat, kata bayangkan ada surat koresponden di atasnya itu tidak ada protokol bagian kepalanya. Bapak Ibu enggak tahu. Di tengah ada isinya. Teksnya ada isinya, maksudnya ada. Di bawah ada kakinya. Itu kurang lengkap. Demikian juga kalau di bawahnya nggak ada kepala, ada teks, tidak ada kaki. Bapak Ibu perhatikan di kaki ini paling tidak kalau di sini ada 2 ya. 2 itu adalah stempel dan tanda tangan. Ini pengabsahan. Kalau sebuah arsip kepalanya ada, isinya ada, di bawah tidak ada. Itu arsip belum absah atau belum sah atau belum bisa untuk kegiatan. Pertanyaan begini, suatu hari Bapak Ibu diberi tugas, ada judulnya ada, teksnya ada, tetapi tidak ditandatangani. Kira-kira bagaimana? Saya rasa ogah ya. Karena apa? Karena itu surat belum selesai. Jadi informasi dalam arsip, tolong ini nanti diperhatikan, di arsip apapun, terutama koresponden atau ijazah atau surat keterangan atau mungkin nanti sertifikat. Pertama adalah arsip itu yang harus ditanyakan apa itu arsip. Kita bisa lihat judulnya atau laporan, bisa oh itu laporan misalkan. Notulen, oh itu notulen. Ijazah, oh itu ijazah. Kemudian di apanya itu medianya apa? Ini nanti juga akan berkembang ketika bicara media, ada arsip yang kertas dan non kertas. Kemudian yang ketiga mengapa ada? Ini konteksnya. Konteksnya apa? Sebagai bukti pemberian dan penerimaan mengapa sampai ada. Bagaimana proses terciptanya? Di sini ada kuliah gitu. Jadi selembar kertas ini kalau kita data informasinya ada cukup banyak. Ini nanti bisa dipertanyakan sehingga kita bisa menyimpulkan oh ternyata yang namanya otentik itu seperti itu. Apa? Siapa yang membuat lembaganya atau orangnya, alamannya siapa? Mengapa sampai ada sebagai bukti? Bagaimana proses terciptanya? Itu contoh dari
analisa dari arsip, dalam hal ini apa, ijazah. Kita lihat, perhatikan ini ada contoh lain. Ini ada esprint. Demikian juga esprint. Apa? Surat perintah. Medianya apa? Kertas, kopi. Siapa? Siapa yang memerintahkan? Siapa yang membuat lembaga? Siapa yang menerima perorangan orang yang ditugaskan? Mengapa sampai ada ini? Nah, ini secara atau konteksnya mengapa sampai ada. Ternyata sampai ada apa nih? Sebagai bukti tugas. Bagaimana terbentuknya? Terbentuknya surat ini karena lembaga tersebut punya fungsi kegiatan yang harus dilaksanakan. Jadi kesimpulan, kalau boleh disimpulkan, kalau pertanyaannya arsip yang otentik itu adalah arsip yang punya struktur. Struktur tadi diatur di TND. Isi itu kontennya. Konten, kalau bicara konten itu terkait dengan apakah arsip itu yang tertulis dengan faktanya sama atau tidak. Nanti kalau ketemu tertulis tidak sesuai dengan fakta, kita kenal, Bapak Ibu kenal, ada namanya aspal, arsip asli tapi palsu. Kemudian konteks itu adalah lembaga pencipta dan dalam rangka apa dicipta. Nah, kemudian dicipta sesuai dengan tujuan penciptaan. Kemudian yang tidak boleh dilupakan lagi adalah dicipta oleh lembaga yang memiliki kewenangan atau otoritas mencipta. Tentu saja Bapak Ibu yang sudah nikah, yang beragama Islam, kalau ditanya Bapak Ibu punya surat nikah, iya. Yang mengeluarkan siapa? KUA gitu. KUA berarti itu adalah lembaga yang berwenang. Jadi bukan KUD tapi KUA gitu. Bapak Ibu punya surat tanah, iya. Yang mengeluarkan siapa? Nah, Bapak Ibu punya mobil, ya. BPKB yang mengeluarkan siapa? Ini yang dicatat ada lembaga yang punya kewenangan atau otoritas menciptakan. Jadi otentisitas ini dijaga dengan berdasar tata naskah dinas dan unit pengolah bertanggung jawab terhadap otentisitas arsip yang diciptakan. Pertanyaannya adalah apakah otentisitas? Ada namanya otentisitas secara legal. Ini terkait dengan dokumen yang memberikan keabsahan kepemilikan merupakan representasi dari pihak yang berwenang menjamin tingkat reliabilitasnya. Ada dokumen yang otentik secara diplomatik, ini apa? Otentik secara tata naskah dinas diatur. Berarti nanti kalau ada dokumen apapun, mulai dari persuratan, kemudian apa, ada surat perintah, itu nanti dicek di TND. Tentang apa? Tentang hurufnya, tentang jenis kertasnya, tentang cara penulisannya, tentang penandatangannya, tentang besar ukurannya, stempel. Kemudian ada yang ketiga, ada istilah otentik secara historis. Ini membuktikan kejadian yang benar-benar terjadi. Ini sesuai dengan fakta. Kalau tidak sesuai dengan fakta, apa? Berarti apa? Itu bisa palsu. Kita akan lihat sekarang, ini tadi pertanyaannya, apakah otentik itu sama dengan original atau asli? Tadi sudah di atas, otentik itu seperti itu. Sekarang kita bicara tentang asli. Konsep asli pertama itu adalah disebut sebagai primitif atau dari bahasa Latinnya itu originalis, yaitu pertama dalam urutan. Yang kedua adalah lengkap. Untuk menjadi original, dokumen harus sempurna. Dalam istilah legal ataupun diplomatik adalah lengkap, finish, tidak ada cacat, dapat dilaksanakan. Artinya apa? Tadi dari kepala, teksnya, badan isinya, sampai kakinya itu sudah lengkap. Kemudian ketika arsip original itu arsip yang sempurna, ini bisa menghasilkan akibat atau bisa untuk perbuatan atau pembuktian yang lain. Kemudian yang keempat, dokumen ini pertama kali diciptakan yang tertentu oleh pencipta arsip. Jadi ada memang itu ketentuan asli itu yang seperti apa. Asli. Kemudian kita lihat istilah lain sebentar. Kita lihat tadi ada otentik, asli, ada kopi. Dokumen yang tadi kalau kita bicara, ini mungkin untuk pemula itu untuk membedakan apa itu
arsip yang disebut arsip dan non arsip. Kalau ini saya sampaikan tentang apa, mulai dari yang otentik, kemudian original atau asli. Kemudian kalau copy dokumen yang tidak original dan bukan draft, nanti ada namanya draft juga. Kemudian copy adalah hasil transkrip atau penggandaan dari dokumen original. Bapak Ibu punya ijazah di fotokopi. Kopi tiruan atau imitatif kopi memproduksi secara utuh atau bagian tertentu. Kita fotokopi buku. Misalkan fotokopi laporan misalnya. Kemudian simple copy mentranskripsi isi dari original asli dibuat oleh siapa saja, tidak punya efek legal. Nah, ini yang penting adalah yang sering disebut authentic copy. Copy tapi sudah diotentik. Kita dulu waktu atau mungkin yang masih tes mau kerja itu mengirim ijazah dan ijazah itu dilegalisir atau diautentikasi. Agar apa? Agar sah. Otentik itu oleh siapa? Oleh lembaga yang mengeluarkan, disahkan jadi. Lembaga yang mengeluarkan pasti punya catatan. Catatan tahun ini, nomor ijazah ini, namanya ini gitu. Itu pasti ada. Itu untuk apa? Untuk mengeluarkan bahwa sesuatu itu otentik, legal atau tidak. Lembaga yang mencipta itu punya acuan. Kemudian kita lihat ada namanya aspal atau asli palsu. Ini elemennya ini ada yang barangkali tidak sesuai dengan fakta. Yang kedua, aspal. Ini biasanya untuk maksud kejahatan. Tidak sesuai dengan fakta apa? Bisa saja ditiru ya. Hurufnya ditiru. Kemudian kertasnya, tanda tangan dipalsu persis. Kelihatannya seperti asli tapi palsu. Tetapi apa? Tidak sesuai dengan realitas. Artinya isi dan tertulis tidak sesuai. Ini bisa disebut aspal. Nah ini kita berikutnya ada draft. Draft ini biasanya memang untuk dikoreksi. Kemudian nanti akhirnya ada disahkan. Artinya draft finalnya. Draft tidak punya validitas legal kecuali ada diautentikasi misalkan. Draft final yang sudah disetujui berbagai pihak berwenang adalah dasar dari arsip asli atau original. Bapak Ibu mau bikin surat, draft 1, draft 2, draft 3 ACC, kemudian disetujui, dicetaklah yang original. Tadi original itu yang asli. Ini biasanya yang dicek kalau itu terkait dengan pembiayaan, biasanya diperiksa juga tentang bagaimana asal-usul sebuah kegiatan ini. Oh ini draft finalnya misalnya, dicek, diperiksa. Itu untuk apa? Pemeriksaan untuk pengawasan. Kemudian kita akan lihat sebentar, tadi sudah disampaikan, tentang pengertian arsip. Nah, di sini kita lihat ada cukup panjang, tetapi tidak usah dihafalkan, tapi untuk yang sudah terlanjur hafal juga nggak masalah. Jadi yang perlu dicatat adalah kalau kita bicara arsip, pertama adalah rekaman kegiatan atau peristiwa. Yang kedua adalah dibuat, diterima oleh, seperti oleh ini yang ditulis panjang ini kalau dipersingkat ada 1. Oleh organisasi dan perseorangan. Nah, ada di sini dibuat, diterima oleh organisasi perseorangan. Pertanyaannya kenapa Pak perseorangan mencetak hadiah? Maka ada pertanyaan. Sering ada pertanyaan, Pak, bedanya antara pustaka dan arsip apa? Secara gampangnya begini, kalau arsip itu adalah sesuatu yang alami. Alami itu begitu orang, katakanlah dilihat perseorangan itu adalah lahir, sekolah, kemudian kuliah, kerja, nikah, dan sebagainya. Begitu orang itu hidup, itu melekat arsip. Tapi beda dengan pustaka. Begitu orang itu lahir, tidak setiap orang itu menghasilkan atau menulis buku. Kalau disebut, oh ini tuh ya Pak, artificialnya di situ. Iya. Kalau arsip itu nanti adalah alami, begitu orang, organisasi hidup, maka itu ada arsip. Tetapi kalau orang
begitu orang lahir, kalau pustaka tidak selalu menulis arsip. Jadi apa kesimpulannya? Bahwa pustaka itu sesuatu karya manusia yang dipublikasikan. Nah, ini di sini yang mohon diingat 3 poin. 1 adalah rekaman kegiatan atau peristiwa. Kemudian itu nanti kembang-kembangnya tentang medianya. Kedua adalah dibuat dan diterima oleh organisasi perseorangan. Yang ketiga adalah dalam rangka pelaksanaan kegiatan di situ. Di sini dirumuskan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya rasa dengan mengingat ini akan lebih mudah. Arsip itu rekaman kegiatan, peristiwa dibuat diterima oleh organisasi dalam rangka organisasi itu bekerja atau melaksanakan kegiatannya. Itu 3 poin yang cukup mudah. Ini ada istilah lain, dokumen perusahaan, tapi ini tadi sudah saya lihat sudah dibahas. Kemudian kita lanjut yang lain. Di sini ada kelihatan. Tadi terkait dengan arsip, saya ulangi lagi karena ini mendasar. Jadi kalau kita bicara arsip itu ya memang kita dasarnya dulu. Arsip itu pasti apa? Dari definisi tadi, siapa yang merekam atau mencipta. Kemudian yang kedua, apa yang direkam. Kemudian apa alat rekam. Kemudian mengapa direkam. Nah, di situ jawabannya di definisi arsip itu. Apa? Siapa? Siapanya siapa? Organisasi. Yang kedua siapa? Perseorangan. Ya, di sini ada organisasi apa? Organisasi sebagai entitas sesuai level kewenangan. Itu macam-macam ya. Dari organisasi pemerintahan negara, organisasi birokrasi, kemudian ada namanya perusahaan, bisnis, kemudian pemerintah daerah dan sebagainya. Ini tergantung. Ada sekolah tadi, ada sekolah. Kemudian perseorangan. Perseorangan di sini apa? Kalau dari SW itu bilang adalah sebagai juridical person, adalah orang yang mempunyai kedudukan hukum. Bapak Ibu sekalian begini, kalau kita perseorangan, kita mulai dari rumah. Perseorangan, orang mulai nikah, punya anak, kemudian beli barang, tanah, mobil, dan sebagainya. Nah itu kalau dalam konsep perseorangan di situ adalah namanya family record. Kemudian seorang itu bekerja di kantor, maka dibukalah arsip terkait dengan perseorangan itu di kantor namanya personal file. Perseorangan itu sakit, dirawat di rumah sakit, maka rumah sakit buka namanya rekam medis. Seorang itu adalah kena perkara, ditahan, kemudian ada proses hukum, maka ada namanya berkas perkara. Nah, di situ tinggal kita mainnya apa di organisasi itu mulai dari bisnis, non bisnis, politik dan sebagainya. Perorangan itu mulai di mana orang itu beraktivitas. Jadi juridical person itu adalah orang yang mempunyai kewajiban atau yang melakukan tindakan. Kemudian yang apa yang direkam? Yang direkam ya kegiatan atau peristiwa. Kegiatannya itu kegiatan organisasi, kegiatan orang, peristiwa itu fenomena, musibah dan sebagainya. Kemudian apa alat rekam dan apa bentuk rekaman? Berbagai bentuk sesuai perkembangan. Konvensional ada kertas. Arsip audiovisual, kemudian arsip elektronik. Jadi ketika kita bicara sekarang, Pak, arsip. Pak Sri Kandi itu masuk kelompok kajian arsip atau kajiannya bidang lain. Kalau kita lihat di sini induknya adalah arsip, kemudian arsip elektronik ini adalah pengayaannya. Jadi kayak arsip rekam medis tadi, kalau kita kembangkan di definisi perseorangan tadi, berkembang kajian namanya arsip rekam medis. Kalau sekarang kita bicara ada ini sentuhan arsip, ada pinjem, istilahnya hibridisasi ilmu, pinjam dari arsip elektronik, ada di sini macam-macam aplikasi. Nah, di sini tinggal kita lihat berbagai bentuk sesuai perkembangan IT, TIK. Kemudian mengapa direkam? Ya itu untuk melakukan bukti akuntabilitas, atau nanti untuk apa? Bukti memori kolektif atau akuntabilitas. Nah ini bisa disebut rangkuman dari tadi, dari definisi arsip ialah tadi saya bilang tolong diingat saja, nggak usah banyak-banyak 3 hal. 3 hal itu apa? Pertama adalah rekaman kegiatan, kemudian organisasi, ada bukti pelaksanaan.
Rekaman kegiatan berarti di situ ada alat rekam. Kemudian alat rekam itu kalau di dalam kegiatan nanti ada klasifikasi alat rekamnya. Kalau dalam audio visual kemudian yang lain ada alat rekamnya itu nanti ada sendiri. Kalau ada namanya CCTV macam-macam. Kalau dalam elektronik record nanti ada namanya arsip elektronik. Kemudian alat rekam ini merupakan merekam pelaksanaan fungsi kegiatan transaksi ini yang bawah ini. Untuk merekam pelaksanaan fungsi kegiatan transaksi. Agar Agar ada terciptanya bukti. Yang otentik, utuh, reliable, usability. Otentik tadi sudah saya jelaskan. Otentik itu Otentik itu tadi sudah, utuh ini adalah lengkap. Kemudian reliable itu dapat dipercaya, isinya itu sesuai dengan yang tertulis itu sesuai dengan fakta. Jadi bukan aspal, asli tapi palsu, tetapi reliable betul. Usability arsip itu harus bisa digunakan. Digunakan bagaimana? Digunakan secara cepat, tepat. Ada dalam penilaian itu rasio ketemunya arsip itu berapa. Waktu penemuannya. Di sini ada pelaksanaan fungsi kegiatan transaksi, terdapat hubungan antar fungsi. Secara mudah saya sampaikan hubungan antar fungsi itu begini. Bagian kepegawaian itu menghasilkan arsip tentang daftar hadir bulanan pegawai. Itu teksnya itu arsip daftar hadir. Tapi konteksnya apa? Konteksnya adalah kepegawaian itu sebagai fungsi pembina kepegawaian. Ada arsip daftar hadir. Bagian keuangan itu punya fungsi misalkan memberikan tunjangan. Bahannya dari mana? Dari kepegawaian. Berkasnya di sini berkas pembayaran tunjangan. Kalau di kepegawaian itu berkasnya adalah berkas tentang pembinaan pegawai, atau di situ ada namanya nanti daftar hadir pegawai bulanan. Jadi itu kalau tadi di depan ada teks dan konteks dan hubungan antar fungsi, kira-kira seperti itu gambarannya. Kalau kita bicara peristiwa di sini salah satu contohnya peristiwa. Kemudian ada lagi orang dan organisasi tadi sudah saya sampaikan, tapi ini catatannya Terry Eastwood menyebut manusia sebagai juridical person atau entitas yang punya kapabilitas bertindak secara legal. Mengelola organisasi sebagai entitas administratif, ini catatan orang dan organisasi. Jadi organisasi sebagai entitas administratif tadi saya sebutkan, ini tulisannya lembaga negara ada arsip negara, kemudian ada arsip bisnis, kemudian arsip ormas, orpol dan sebagainya. Ini jadi kalau kita bicara tentang induknya di perbankan nanti ada arsip nasabah. Asuransi ada arsip asuransi. Tinggal nanti objek atau core bisnisnya apa. Ada berkembang nanti kajian namanya business record atau business archive. Itu tergantung ini nomor ini ini lembaga negara, lembaga bisnis sosial dan sebagainya. Ini dasar-dasarnya. Kalau perseorangan tadi saya sebutkan juga sudah disampaikan, perseorangan dalam entitas lembaga ada berarsip perseorangan, dalam entitas keluarga terkumpul ya family record mulai dari dari surat nikah, akte anak, akte tanah, mungkin punya haki, deposito dan sebagainya. Perseorangan yang sakit dirawat ada medical record. Perseorangan ketika melakukan kejahatan proses ada arsip berkas perkara. Ada nasabah dan sebagainya. Itu contoh-contoh pengembangan atau kalau dalam konteks ilmu arsip itu berkembangnya seperti itu. Ini terkait dengan berbagai bentuk, barangkali nggak usah sampaikan. Ini ada konvensional, audiovisual, dan elektronik. Elektronik itu yang dibuat diterima dalam format elektronik atau bisa arsip hasil alih media. Ini bentuk-bentuknya. Perkembangan TIK ini terkait dengan arsipnya. Arsip elektronik, arsip Sri Kandi nanti mungkin lewat saja. Kemudian kalau disimpulkan lagi ini ada pengembangannya mirip seperti itu.
Saya rasa ini sudah kita lewati. Nah, ini kita lihat karakter arsip dan arsip sebagai ilmu. Barangkali kalau kita bicara arsip itu apa? Arsip itu kalau disimpulkan ya bagaimana nyimpen, kemudian bagaimana menemukan. Tapi dari sisi ilmu lebih dari itu, karena arsip itu adalah merupakan ilmu terapan. Kita lihat karakter arsip. Ini saya ambil referensi Luciana Duranti. Arsip itu adalah impartiality, jujur apa adanya. Apa adanya, objektif. Jadi tidak kecuali direkayasa ya. Bisa juga direkayasa kelihatan sah. Contoh begini, perjalanan dinas 3 orang, minta cap 5 atau 7, itu sudah enggak jujur cara membuatnya. Kemudian otentik itu adalah arsip dikeluarkan oleh pihak yang punya kewenangan dan itu merupakan bukti kegiatan yang sebenarnya. Tidak boleh ya kita ambil surat, misalkan kita ke KUA, Pak saya minta surat nikah tapi nikahnya bulan depan. Nah itu enggak otentik, authenticity enggak masuk situ. Naturalness ini alami. Alami itu apa? Alami itu ya begitu tadi saya bilang di depan, begitu itu orang atau organisasi itu melakukan aktivitas akan ada arsipnya. Kemudian cohesiveness interrelationship tadi saya sampaikan di atas adalah mempunyai hubungan antar fungsi. Nanti bisa dicari banyak. Misalkan tentang apa? Aturan hukum. Aturan hukum nanti ada yang nelaah, yang memberikan, yang membahas itu misalkan bagian hukum. Kerjasama oleh bagian hukum yang memberikan telaah hukum sampai dikeluarkan. Kemudian arsip itu kalau dari ISO itu otentik, utuh, reliable, usability. Mau diingat otentik itu apa yang mudahnya ada dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Utuh lengkap. Arsip kalau di klasifikasi arsip itu kan ada namanya kegiatan. Itu harapan utuh itu tercermin sebuah kegiatan, kode klasifikasinya udah kegiatan misalkan. Kemudian reliable itu tidak itu tadi. Yang tertulis, yang faktanya itu ya sudah sesuai. Kalau anggaran faktanya itu katakanlah 20 juta, ya 20 juta. Tidak dirubah atau dikecilkan, dibesarkan. Itu tidak reliable. Konteks tidak reliable ini nanti kalau dalam historis sejarah ada namanya pembohongan sejarah. Kebohongan sejarah. Kalau suatu arsip yang dicipta ternyata tidak sesuai dengan fakta, nanti kedepannya ada namanya arsip. Kalau jadi statis itu kebohongan atau pembohongan sejarah. Nanti yang ngaji orang sejarawan. Ada tugas itu pengkajian. Mana yang autentik secara historis. Kemudian kita akan lihat arsip sebagai ilmu. Ilmu itu apa? Ilmu itu harus empiris. Empiris itu apa? Yang terlihat, yang dialami. Kalau disebutkan bahwa apakah kehidupan sesudah mati di akhirat itu ilmu, itu iman. Karena apa? Karena kita nggak empiris. Jadi dibedakan. Yang empiris itu ini, kalau itu iman. Iman itu harus diyakini. Kalau yang yakin. Kemudian punya objek keserupaan. Ini saya contoh di tulisan bawah. Bahwa arsip itu, arsip perpustakaan, museum, arkeologi itu punya objek kajian yang sama. Yaitu apa? Recorded information. Yang membedakan apa? Kalau pustaka itu harus dibikin, tidak alami. Kalau arsip itu sesuai adanya fakta yang alami sesuai kegiatan. Museum, arkeologi itu juga recorded information. Tapi nanti kajian spesifiknya lain. Museum itu nanti mungkin dengan barang-barang. Arkeologi itu mungkin nanti lebih kuno lagi. Jadi bisa juga sebuah museum itu dicari. Misalkan tentang di Jogja itu ada selokan Mataram misalnya, tapi itu bukan museum, itu kejadian. Itu nanti ada namanya, kalau museum itu runtutannya begini, ada barang itu bisa disebut monumen. Kemudian dicari momennya apa? Momennya peristiwa kejadiannya. Kemudian dicari arsipnya, itu hubungannya ilmu yang serumpun. Arkeologi juga seperti itu. Kemudian kita akan lihat ada tiga hal. Satu, objek kajian. Itu sudah kita bahas, recorded information.
Kemudian yang kedua, epistemologi ini bagaimana mencari ilmunya kebenaran. Jadi nanti ada di arsip itu ada teori juga, bagaimana membenahi gitu ya. Kemudian di sini ada variabelnya, ada namanya hukum. Tapi bukan hukum seperti aturan hukum. Hukum di arsip ini kalau kita lihat di hukum ekonomi berlaku seperti apa? Semakin banyak permintaan, maka harga itu akan cenderung tinggi. Yang dimaksud hukum itu seperti itu. Kalau dalam hukum arsip bagaimana? Semakin orang itu mempunyai arsip yang otentik dan original, maka dia itu akan semakin kuat dalam bertahan terhadap asetnya. Nah, itu hukumnya seperti itu. Ada bagaimana punya? Kalau nggak punya ya hilang. Kemudian aksiologi ini kemanfaatan ilmu. Kemanfaatan ilmu itu seperti apa? Saya ambil contoh di sini Francis Bacon tahun 1561 dia membahas ini. Kemanfaatan tentang knowledge is power. Pada zaman dulu, zaman ketika bangsa barat menjajah belum menemukan senjata ini dilawan dan kalah. Tetapi ketika dia sudah punya gunpowder ini, mesiu, dia bisa nyerang masuk termasuk ke Indonesia juga, ke Cina masuk, ke Jepang. Kemudian ada kompas itu magnetisme, ini petunjuk. Maka manfaatnya adalah dia untuk menjelajah bangsa-bangsa barat ke berbagai penjuru dunia. Ada magnetisme. Kemudian percetakan printing ini terkenal ketika ada reformasi Protestan, Martin Luther menyebarkan ajaran dengan mencetak. Nah, ini lihat kemanfaatan. Kalau kemanfaatan ilmu arsip apa? Ada namanya itu penataan. Ada nanti storage arsip, ada sistem pengelolaan, kemudian ada alih media, ini ada kemanfaatannya. Seperti itu ada namanya ilmu, wujud ilmu terapannya. Ilmunya apa? Tadi disebutkan bahwa arsip itu ya itu penataan itu sebagai satu bagian dari ilmu terapan. Storage bagaimana cara menyimpannya, pengelolaan manajemennya. Jadi di situ kemanfaatan ada kemanfaatan ilmu terapan. Sekali lagi bahwa arsip ini ilmu terapan, tapi tidak hanya penataan saja, masih banyak nilainya. Kalau kita lihat sekarang apa di arsip itu ada ini Dewa Yanus. Nanti akan lihat records dan archive. Records itu arsip dinamis, archive itu arsip statis. Arsip ini arsip menggunakan ini sebagai simbol, yang ke belakang itu arsip statis, yang ke depan itu arsip dinamis. Tapi jangan salah ambil kesimpulan, oh berarti orang arsip itu bermuka dua gitu ya. Oh enggak, itu artinya apa? Ini orientasinya arsip masa lalu dan arsip masa depan. Yang satu adalah arsip dinamis dan arsip statis. Kalau kita bicara statis di barat bagaimana penggunaannya? Statis itu ketika masa Renaissance itu apa 16 itu mengambil kembali arsip zaman Romawi Yunani, zaman Socrates, Plato, Aristoteles, kemudian dipelajari untuk masa Renaissance dan kebangkitan sampai sekarang masa modern sampai postmodern. Itu kira-kira kalau kita bicara secara global atau peradaban barat itu bagaimana arsip berperan, itu kita lihat dari sejarah itu. Nah, kita sekarang akan lihat kalau seandainya arsip dinamis itu dijadikan ilmu atau sebagai ilmu dan statis sebagai ilmu, ini akan kita lihat ada namanya asumsi dasar manusia. Arsip dinamis itu asumsi dasarnya bahwa manusia itu adalah actus humanus, makhluk yang melakukan kegiatan, aktivitasnya, dan dia itu bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Apa kalau dari SQ tadi dibilang juridical person, ini parsimoni atau anggapan dasar. Kemudian kita lihat recorded information, objek kajiannya apa? Bahan akuntabilitas kinerja dan bukti hukum yang sah. Kemudian bagaimana mencari ilmunya adalah di sini konsep arsip preposisi asumsi teori hukum. Ada namanya teori nanti kalau didalami, teori life cycle, record continuum, kemudian ada teori appraisal, penilaian, record management system, klasifikasi, ada records audit. Aksiologinya apa? Kemanfaatannya. Arsip sebagai kalau kita bicara tadi
bahan akuntabilitas. Arsip sebagai dukungan litigasi hukum. Arsip sebagai bahan pengambilan kebijakan dan arsip sebagai bukti dukung pengawasan. Arsip sebagai apa? Kemanfaatannya adalah mitigasi risiko. Bagaimana arsip sebagai mitigasi risiko? Nanti kita lihat sekilas dalam rekod vital, arsip vital, program arsip vital. Kemudian kita lihat statis. Arsip statis itu punya parsimoni atau anggapan dasar bahwa manusia itu sebagai makhluk yang punya sifat amnesia, mudah lupa. Kemudian kajiannya apa? Recorded information-nya, objek kajiannya adalah memori kolektif. Memori kolektif itu untuk apa? Untuk memperpanjang ingatan bersama. Kita lihat sekarang misalkan ada nggak arsip reformasi 9798? Kalau nggak ada nanti lupa. Nah, ini mestinya harus akuisisi arsip di Andri itu harus mengambil itu arsip reformasi 9798. Nah, di situ ada, di sini ada memori kolektif bangsa tentang reformasi seperti itu. Kemudian epistemologinya, konsep variabel proposisi sama asumsi ada teori hukum, teori dan hukum. Epistemologi misalkan tentang oral history, ini disampaikan Dr. Anton Lukas. Teori akuisisi, acquisition policy, kebijakan akuisisi, collecting project, ada dokumentasi setelah ini nanti pengembangan berikutnya. Aksiologi, arsip sebagai sumber primer sejarah dan bukti memori kolektif. Ini tinjauan arsip dari segi ilmu. Arsip dinamis dan arsip statis. Ini sekedar tambahan, bisa dilewati. Ini juga contoh bagaimana teori membuat klasifikasi arsip oleh J. Kennedy dalam bukunya Records Management. Ini dimulai dari misi, fungsi, aktivitas, transaksi, proses, dan peta. Ini kalau dalam klasifikasi ada fungsi, aktivitas, transaksi, itu sudah cukup. Jelaskan apa itu arsip otentik. Nah, apa itu arsip otentik? Tadi di awalnya, arsip otentik itu adalah apa? Beda nggak dengan arsip yang asli? Kemudian kita akan berpindah ke materi kedua. Ini sebagai juga dasar. Apakah penyelenggaraan arsip itu kearsipan? Nah, sini adalah kegiatan. Penyelenggaraan arsip itu adalah kegiatan tentang kebijakan kearsipan. Kemudian yang kedua adalah tentang pembinaan kearsipan. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan. Kemudian sumber daya manusia. Kemudian ini yang terakhir prasarana, sarana sumber daya lainnya. Kalau ini kita lihat tujuan. Tujuan di sini arsip kalau diurutan di peraturan itu ada di tengah ya, tujuan itu tujuan penyelenggaraan kearsipan, tapi sebetulnya ini akan lebih tepat atau lebih enak dipahami gitu saja. Sebagai yang pertama yaitu mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu. Kalau penyelenggaraan kearsipan itu dipandang sebagai sebuah sistem komprehensif dan terpadu, maka tujuan penyelenggaraan yang lain akan bisa dicapai. Apa? Menjamin terciptanya arsip. Menjamin ketersediaan arsip yang otentik terpercaya, menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal. Andal itu menangkap semua arsip dari seluruh kegiatan. Jadi arsip itu bisa ditangkap semua. Tidak ada yang hilang. Kemudian meningkatkan kualitas layanan, kemudian menjamin ini tadi sudah yang lain-lain. Tapi di sini yang perlu kita perhatikan, kalau Bapak Ibu nanti sempat di pasal 3 huruf E, itu jadikan yang pertama untuk di sini ada mendinamiskan penyelenggaraan SIS sebagai sebuah sistem. Sistem itu apa? Suatu kesatuan yang terdiri dari elemen yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan. Kalau ini mungkin ringkasnya seperti ini. Ini ada gambaran pasal 3 huruf E. Di sini ada input, proses, ada output. Inputnya arsip, pencipta arsip, prosesnya adalah penyelenggaraan kearsipan.
Kemudian di sini ada subsistemnya atau pendukung atau kontrolnya, ada kebijakan. Kemudian pembinaan, ada organisasi kearsipan, ada asas penyelenggaraan. Ada di sini sumber daya manusia, prasarana dan sarana termasuk TIK. Kemudian umpan balik. Di sini makanya ada, kalau yang sudah pernah lihat, ada outputnya apa? Kesesuaian dengan NSPK. Kesesuaian dengan tujuan yang dicapai. Maka di sini ada umpan balik audit kearsipan. Maka di sini akan ditemukan di output ini bagaimana. Sudah diselenggarakan sesuai dengan NSPK, misalkan belum, oh ini dikasih catatan. Belum, dikasih rekomendasi masuk ke sini lagi. Itu nanti ada namanya perbaikan berkelanjutan. Sehingga apa? Audit kearsipan ini tujuan akhirnya nanti akan ada praktek penyelenggaraan kearsipan yang baik. Asas ini mungkin karena yang baru itu ada barangkali tadi arsiparis baru ya, atau yang belum kenal saya sampaikan kepastian hukum asas ini ada beberapa yang saya pandang penting. Kemudian otentik, arsip itu harus otentik, percaya tadi sudah. Otentik, percaya itu sesuai fakta yang ditulis, utuh itu lengkap. Asal usul provenance, asal usul itu sesuai penciptanya. Kemudian aturan asli itu seperti tadi, aturan asli misalkan arsip, saya balik ke contoh tadi. Bagaimana aturan aslinya ketika orang melihat di keuangan ada pembayaran tunjangan, di situ ada judul arsip pembayaran tunjangan, tapi di situ ada arsip kepegawaian yang tadi per bulan itu digunakan sebagai perhitungan. Jadi di situ aturan aslinya apa? Di situ memang menyatu antara tadi yang bahan dari kepegawaian disampaikan untuk menghitung berapa rupiah dibayarkan. Kemudian aksesibilitas. Arsip itu harus bisa diakses. Kalau ada arsip nggak bisa diakses. Nah, bagaimana agar bisa diakses? Ya, tadi salah satunya adalah dengan penataan atau pemberkasan arsip, atau kalau di statis itu ada pengolahan. Itu nanti akan Bapak Ibu pelajari di PAD, pengelolaan arsip dinamis dan PAS. Kemudian akuntabilitas bahan pertanggungjawaban. Nah, di sini ada penetapan ruang lingkup, penyelenggaraan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, nasional, profesional, provinsi, kabupaten, kota, PTN, kemudian ada pengelolaan arsip dinamis dan statis. Sumber daya, SDM, prasarana, ini mungkin bisa dilewati. Kegiatan, nah ini kegiatan pembinaan. Jadi ya kalau ditanyakan penyelenggaraan arsip ada penetapan kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip, sumber daya. Kebijakan kita lihat sekarang gunanya apa? Sebagai sumber acuan dalam implementasi penyelenggaraan kearsipan. Yang kedua, jadi ketika mau menyelenggarakan, mengelola arsip, itu dasarnya apa? Dilihat dari kebijakan peraturan. Kedua, sebagai apa? Ini Bapak Ibu yang di LKD, yang barangkali punya tugas juga pembinaan, sebagai sumber acuan pembinaan. Kemudian yang ketiga, ini konteksnya audit kearsipan, apa? Sebagai sumber dari prinsip, kaidah, dan standar kearsipan yang dijadikan acuan dalam pengawasan kearsipan. Ini saya lewati. Ini kita lihat tujuan penyelenggaraan kearsipan dicapai dengan kegiatan, didukung dengan instrumen untuk memenuhi asas apa. Ini hubungan antara tujuan, kemudian pencapaian tujuannya, cara mencapainya, kemudian instrumennya, dan pemenuhan asas. Kita lihat tujuan pertama, misalkan menjamin terciptanya arsip. Ketersediaan arsip otentik terpercaya sebagai alat bukti. Ini ada kebijakan,
pembinaan, penyediaan sumber daya, dan pengelolaan arsip. Nah, ini pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip bagaimana? Di sini saya ambil yang PAD. Tata naskah dinas, klasifikasi, jadwal retensi, SKKAD, klasifikasi keamanan akses. Untuk memenuhi asas apa? TND itu untuk memenuhi asas terciptanya autentisitas keterpercayaan. Klasifikasi untuk memenuhi asas keutuhan. Jadi dengan klasifikasi arsip nanti utuh. Karena ada kodenya, kodenya itu mewakili kegiatan, kemudian bisa diakses. Kemudian kalau CRI ini untuk penyusutan. Kemanfaatan, keselamatan, keamanan, klasifikasi akses untuk akses dan kemanfaatan. Jelaskan kegiatan penyelenggaraan kearsipan. Ini akhir. Kemudian kita lihat konsep. Saya coba konsep sistem karena PAD besok akan disampaikan sendiri. Ada materi. Kalau kita bicara arsip, itu kayak kelahiran, penciptaan. Ada namanya arsip aktif, inaktif. Arsip dinamis ini perlu kita perhatikan. Apa arsip dinamis ini juga ada 3 yang perlu diperhatikan. Arsip dinamis, arsip yang digunakan secara langsung. Kenapa secara langsung? Ya, karena arsip punya nilai guna, administrasi, keuangan, hukum, kemudian ada penelitian. Oleh siapa? Dalam kegiatan pencipta arsip. Pencipta arsip punya kegiatan menggunakan arsipnya. Kemudian disimpan selama jangka waktu tertentu, ya ada retensi. Ya, dari definisi ini nanti, definisi jangka waktu tertentu ini menghasilkan apa nanti? Instrumen yang berupa jadwal retensi arsip. Dari definisi pertama, arsip digunakan secara langsung nanti akan menghasilkan apa? Nilai guna arsip. Dalam kegiatan pencipta arsip ini nanti akan menghasilkan apa? Bahwa arsip itu sebagai alat pengambil kebijakan juga untuk pengawasan. Nah, ini kalau kita lihat penciptaan, pembuatan, penerimaan, registrasi, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan. Saya rasa ini nanti akan dibahas di materi PAD. Tujuan pengelolaan arsip dinamis saya kutipkan ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu sistem. Sistemnya seperti apa? Nah, sistemnya seperti ini. Ini ada persyaratan. Persyaratan itu Pak, arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti sah. Yang apa? Yang otentik, utuh, terpercaya, dapat digunakan. Nah, kalau kepuasannya itu kalau persyaratan itu dipenuhi. Bagaimana memenuhi ini? Ini yang tengah ini. Daur hidup arsip. Penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan. Ini bisnis utama dalam sistem ini. Ini didukung oleh kebijakan, pembinaan, organisasi, instrumen, ada 4, manual, ini prosedur kerja, monitoring, evaluasi, dan audit. Di atas kita lihat sumber daya manusia, prasarana, dan sarana, TIK, pendanaan. Ini semua apa? Hanya bisa tercapai kalau ada namanya komitmen manajemen. Manajemen komitmen kalau sadar akan adanya risiko. Risiko apa? Risiko kearsipan cukup banyak. Risiko tidak punya mengelola arsip vital, maka bisa suatu saat mungkin aset bisa hilang karena digugat. Atau mungkin aset bisa hilang karena ada kebakaran misalnya. Itu risiko-risiko itu harus dipahami oleh manajemen. Sehingga apa? Sehingga ada kesadaran. Kesadaran ini kalau sudah sadar ini ya ini diperhatikan semua, pendanaan terutama. Jadi levelnya level pemahaman, kesadaran. Nah, ini mungkin nanti akan dibahas sendiri ruang lingkup penyelenggaraan pemeliharaan arsip dinamis, vital, aktif, dan inaktif. Saya cuma mau menyampaikan yang satu ini vital saja, program arsip vital. Ini apa? Tindakan dan prosedur secara sistematis terencana memberi perlindungan penyelamatan. Meliputi identifikasi, perlindungan, penyelamatan, dan pembangunan. Di sini ada.
program, ini rancangan mengenai asas serta usaha yang akan dijalankan. Ini ada program arsip vital. Program arsip vital itu latar belakangnya seperti ini. Kalau dihubungkan dengan ilmu lain, ilmu manajemen risiko, itu ada 3 kriteria risiko. Yang pertama adalah hazard, yang kedua peril, yang ketiga loss. Hazard ini adalah keadaan bahaya yang berbesar kemungkinan bencana. Misalkan apa? Tidak ada program arsip vital, tidak ada pemadam, tidak ada antisipasi banjir. Maka perilnya adalah peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian. Ada tuntutan hukum, wah tidak ada program arsip vital. Kemungkinannya apa? Tadi ada hukum dalam kearsipan. Kalau tidak memiliki bukti dukung, alat bukti menguat, maka bisa kalah dalam proses peradilan. Kebakaran banjir, di sini loss, kerugiannya adalah kehilangan aset harta. Kemudian mitigasi risikonya adalah memiliki program arsip vital, itu dikelola tadi. Maka ketika ada peril, peristiwa, tuntutan hukum, kebakaran banjir, maka di sini tidak terjadi loss, tidak terjadi kehilangan atau kerugian. Ini kalau kita bicara tentang arsip vital, program arsip vital dikaitkan dengan pendekatan manajemen risiko. Ini nanti mungkin besok disampaikan oleh pemateri yang bersangkutan secara detail. Jelaskan sistem pengelolaan arsip dinamis. Yang terakhir adalah organisasi kearsipan. Ini ada unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Ini adalah unit kearsipan, itu ada di sini. Pengelolaan arsip dinamis, kemudian ini ada pengelolaan arsip statis. Dinamis itu di sini ada ditegaskan pencipta arsip. Ini barangkali yang mau tes kalau ditanya. Pengelolaan arsip dinamis ada UK itu ada di mana? Ada unit pengolah, ada di pencipta arsip. Apa pencipta arsip? Apa unit pengolah? Apa unit kearsipan? Satuan kerja pada penyataan sebagainya. Kemudian arsip statis itu apa? Arsip bernilai sejarah. Lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan nasional, daerah, provinsi, kabupaten, kota, ada perguruan tinggi negeri. Nah, ini nyambung dari unit kearsipan, ada namanya penyusutan, ada penyerahan arsip statis di sini. Atau kalau dari sini, dari sisi statisnya ini ada akuisisi arsip. Jadi tolong dibedakan antara arsip statis dan arsip vital. Arsip vital dan statis. Statis itu arsip yang bernilai guna kesejarahan. Kalau vital yang apa? Vital itu masih dinamis. Unit kearsipan, satuan kerja yang memiliki fungsi dan tugas melaksanakan pengelolaan arsip inaktif. Lembaga kearsipan inaktif dan melakukan pembinaan. Demikian juga statis, ini ada kerjaan yang sama tapi beda. Pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip statis ini nanti akan dipelajari lebih mendetail. Di sini ada pengelolaan arsip statis, meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, akses arsip statis. Ini besok akan materi akan disampaikan oleh masing-masing pemateri terkait dengan statis dan dinamis. Nah, ini masih gambarannya. Kalau ditanya pengelolaan arsip dinamis siapa? Pencipta arsip. Siapa pencipta arsip? Lembaga negara, Pemda, perguruan tinggi negeri, BUMN, BUMD, dan lainnya pencipta. Melakukan apa? Nah, ini daur hidupnya arsip, proses penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan. Arsip dicipta, digunakan, dipelihara, disusutkan. Untuk apa? Untuk ketersediaan arsip yang sebagai akuntabilitas kerja dan alat bukti. Sekarang kita lihat kalau statis siapa? Siapanya lembaga kearsipan. Dari nasional, ANRI, provinsi, kabupaten, perguruan tinggi. Ngapain lembaga kearsipan? Melakukan akuisisi, pengolahan, preservasi arsip. Untuk apa? Keselamatan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban nasional. Di sini ada hubungannya antara UK dan lembaga kearsipan. Kalau di daerah ini apa? Ini dinas-dinas. Kemudian di sini adalah nanti lembaga kearsipannya. Satu sisi ada penyusutan yaitu penyerahan arsip, sisi lain ada apa?
akuisisi. Pimpinan unit pengolahan unit kerja bertanggung jawab atas otentisitas arsip. Pedomannya apa tadi otentisitas arsip? Adalah tata naskah dinas. Apalagi tanggung jawabnya ketersediaan ngolah arsip, menyajikan arsip vital, bikin daftar arsip vital, dan bikin pemberkasan. Nah, nanti ada materi pemberkasan arsip di arsip aktif. Kemudian ini inaktif ada penyimpanan arsip inaktif. Kemudian tanggung jawab dari pimpinan unit kearsipan. Ketersediaan pengolahan dan penyajian arsip inaktif. Penataan ditata, kemudian penyimpanan dan menyerahkan. Nah, di sini nanti UK itu menyerahkan arsip statis ke lembaga kearsipan. Ada beberapa istilah di pencipta arsip itu ada 5, nanti dicermati di undang-undang dan PP. Pertama adalah cuma disebut pencipta arsip, nanti jangan sampai bingung. Pencipta arsip itu apa? Itu di undang-undang disebutkan definisi pencipta arsip, pihak yang punya otoritas dan kemandirian. Yang kedua ada tambahan istilah pencipta arsip tingkat pusat. Itu ada lembaga negara, BUMN, PTN, Parpol, Ormas, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga istilah lagi pencipta arsip tingkat daerah. Ini tolong dicermati betul. Pencipta arsip tingkat daerah itu provinsi, kabupaten, kota, BUMD. Kemudian pencipta arsip di lingkungan, ada tambahnya di lingkungan. Daerah, provinsi, ada OPD atau SKPD. Penyelenggara pemerintahan, parpol lokal, ormas, dan sebagainya. Pencipta arsip di lingkungan daerah, kabupaten, kota. Itu ada OPD. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ada di SKPD atau OPD atau dinas, itu adalah pencipta arsip di lingkungan kalau daerah, kabupaten, kota. Ini ada istilah, ini ada di semua istilah 5 ini ada di undang-undang dan peraturan pemerintah. Fungsi UK, pembinaan dan evaluasi unit kearsipan tadi. Pengelolaan arsip inaktif, pengelolaan arsip dan penyajian informasi, pemusnahan arsip. Nanti mungkin ada di bagian penyusutan, di PAD nanti ada pemusnahan. Bagaimana prosedurnya, bagaimana dokumennya diberlakukan, pemusnahan itu dokumennya harus diberlakukan sebagai arsip vital, disimpan. Kemudian yang kelima, penyerahan arsip statis. Jelaskan 2 jenis organisasi kearsipan. Unit kearsipan dan lembaga kearsipan. Unit kearsipan itu ada di pencipta arsip. Lembaga kearsipan itu ada di institusi lain yang mengelola arsip statis. Saya rasa cukup sekian. Mohon maaf kalau sudah melewati waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Banu atas materi yang diberikan. Bapak Ibu yang berbahagia, perlu kami sampaikan lagi terkait sesi pertanyaan akan dibuka bagi Bapak Ibu, baik yang mengikuti melalui Zoom maupun YouTube. Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan diharapkan menuliskan pertanyaan Bapak Ibu pada kolom chat dengan format instansi garis bawah nama garis bawah pertanyaan. Kami harap dan kami mohon kolom chat digunakan untuk bertanya ya Bapak Ibu ya, bukan untuk melaporkan kehadiran. Lalu terkait dengan sertifikat kegiatan, peserta yang mendapatkan sertifikat, baik yang mengikuti melalui Zoom maupun YouTube, adalah peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan selama 2 hari dengan mengisi daftar hadir kegiatan yang akan kami sampaikan di akhir acara. Hadirin yang berbahagia, memasuki sesi diskusi terkait materi kedua pada sesi ini. Silakan kami persilakan kembali kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaan Bapak Ibu melalui kolom chat ataupun mengaktifkan fitur raise hand-nya. Nanti akan kami berikan akses kepada Bapak Ibu. Lalu terkait pertanyaan untuk link daftar hadir sekali lagi akan kami sampaikan di akhir acara. Baik, Bapak Banu, dari sekian peserta mungkin masih ada yang menyimak nih Bapak Banu. Di sini ada 1 peserta di Zoom yang sudah raise hand. Kepada Ibu Marlina Wati, kami persilakan Bu. Selamat siang Pak Banu. Selamat siang Bu. Saya perkenalkan diri saya Marlina Tumorang dari YKN Tarutung. Saya
penyetaraan tahun 2020 dari Kasubag LPPM, di mana saya ditempatkan sampai saat ini berada di LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Yang mau saya tanyakan adalah, memang saya udah ahli muda ya Pak, tapi pekerjaannya masih pekerjaan seperti arsip pertama, yaitu menata arsip, mengelola, memilah file-file. Padahal sesuai dengan uraian atau jabatan yang harus kita kerjakan itu sudah mulai menata, istilahnya kita mengadakan pengawasan, mengadakan penyusutan, atau hal-hal yang sudah lebih baik dari pada pekerjaan ahli pertama. Tapi itu saya lakukan, bukan saya mau memamerkan atau saya harus berteriak bilang gimana ya gitu. Masa ahli muda pekerjaannya memilah arsip, menata arsip, memfailkan lagi begitu. Jadi sampai saat ini saya masih tetap kerjakan itu. Bagaimana biar arsip-arsip di LPPM itu bisa tertata dengan rapi. Demikian Pak. Dan saya juga pingin, saya memang saya udah kemarin ada waktu dikasih naik pangkat ke 4A. Saya tanya bagaimana untuk kita mengikutin agar kita bisa ikut diklat. Memang saya terlambat, saya tidak bisa ikut diklat yang gratis dari Andri ya Pak. Dan sampai saat masih kita belum ikut diklat, kita masih ahli muda, belum bisa ke 4A, harus ikut diklat dulu dan harus ada UKOM. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu. Selamat bergabung di kearsipan. Bagus Ibu tadi ikut menata, mengolah, kemudian memberkaskan gitu ya. Ya Itu Pak. memang kalau tadi saya sampaikan, ketika kita bicara arsip sebagai ilmu terapan, nah terapannya itu di situ. Cuman nanti yang prinsip-prinsipnya seperti tadi misalkan asas bahwa arsip itu sesuai dengan provenance, siapa penciptanya, dan asal usul original order itu. Jadi ketika Ibu menemukan arsip misalkan sudah terberkas satu begini, itu jangan sampai dicopot gitu. Seperti tadi saya contoh misalkan orang lihat di arsip keuangan, di sini ada namanya pembayaran tunjangan, terus dibuka ternyata ada namanya daftar hadir bulanan gitu. Maka jangan dianggap itu arsipnya harus dibalikan ke kepegawaian, tapi itu arsip sebagai keutuhan berkas tadi pendukung. Jadi ada namanya pembayaran tunjangan kinerja, di sini ada proses administrasinya, ada data dukungnya apa, tadi daftar hadir nempel di situ. Jadi itu tetap yang tadi namanya asal usul, itu memang asal usulnya begitu dan jangan dicopot. Itu yang namanya terapan prinsip asal usul. Kalau prinsip pencipta itu, itu arsipnya punya keuangan gitu ya. Berarti itu arsip keuangan. Jadi ini Ibu mudah-mudahan jalan bareng ya, mengerjakan yang penataan, pengolahan itu bersama dengan penguasaan materi yang lain. Kami sarankan nanti Ibu cari tentang misalkan kalau di Indonesia itu sebetulnya lebih simpel dari praktek kearsipannya adalah kebanyakan dari kalau tadi model saya sebutkan juridical system, sistem peraturan hukum. Nanti Ibu tolong kalau belum dilacak dari undang-undangnya cuma 143, PP-nya ada juga 1, nanti tolong dicari yang lain peraturan Andri. Ibu apa tertarik di bidang atau pengen mempelajari pengawasan, nanti diketik peraturan tentang pengawasan itu nomor berapa 6 2019. Ibu pengen melihat penyusutan itu yang seperti apa ya? Nanti tolong sekarang sudah mudah ada di webnya Andri, nanti sesuai dengan jalannya Ibu. Nanti ada juga misalkan Ibu pengen yang kerjaan teknis tadi kan pemberkasan. Itu ada namanya pemeliharaan arsip, itu ada peraturan Andrinya. Nanti tolong bisa dilihat di web arsip. Peraturan tentang pemeliharaan arsip, penyusutan arsip, pengawasan arsip, kemudian apa lagi mau nyari apa, penilaian nilai guna arsip itu akan banyak bisa dipelajari. Ini kita beruntungnya di Andri itu atau di Indonesia itu kebanyakan memang
berdasarkan aturan hukum. Tapi memang itu oleh ISO, baik ISO 15489 atau 30301, diamanatkan bahwa peraturan kearsipan di negara itu yang harus diutamakan. Itu memang juga disebut di ISO, jadi kita lihat seperti itu. Jadi untuk pengembangannya nanti pekerjaan kearsipan itu akan semakin banyak. Nanti Ibu mudah-mudahan penasaran bagaimana cara bikin manual arsip, bagaimana cara bikin yang namanya klasifikasi JRA, kemudian bagaimana cara bikin klasifikasi akses. Saya rasa itu tantangan berikutnya. Mudah-mudahan kita tidak di arsip itu bingung. Arsip itu apa ya? Jangan-jangan cuma itu aja. Arsip yang numpuk itu aja itu ya bingung Ibu, mungkin kebanyakan arsip. Gimana Bu? Nah, itu nanti tolong dicari ya referensinya peraturan sesuai Pak. kebutuhan, jangan lebih. Sudah. Ada lagi? Untuk saat ini itu aja Pak. Memang saya masih ciptakan sendiri aja arsipnya gimana. Saya masih buta dengan arsip Pak. Ya, itu tadi panduannya, nanti tolong habis ini besok tolong itu menjelajah di Andri itu ya, webnya Andri. Ibu kalau tadi bilang ada pengawasan itu apa ya? Ada penyusutan seperti apa mulai? Iya. Apa yang mau disebut? Apa yang mau disusutkan perutnya atau? Nggak tahu rupanya Pak. Nanti asal kita kerjain kan Pak, asal jadi kita salah. Iya, nggak apa-apa. Salah itu nanti bisa jadi benar kalau kita perhatian. Nanti ada, ini ada. Makanya tadi prinsip dalam kearsipan atau manajemen mutu itu ada namanya perbaikan berkelanjutan. Tadi di pengawasan arsip itu adalah menganut itu perbaikan berkelanjutan. Untuk apa? Untuk mencapai praktek kearsipan yang terbaik. Saya rasa gitu, Bu. Terima kasih Pak Dano. Sama-sama. Selamat siang. Siang, Bu. Ada lagi? Baik, terima kasih Bu Marlinawati dan Pak. Ya, sama-sama Ibu. Saya berikan kesempatan berikutnya untuk yang sudah raise hand lagi itu Bu Livi dari Sulawesi Barat. Kami persilakan Bu Livi. Terima kasih Mbak Eri. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat siang Pak Banu. Ketemu lagi Pak. Iya, pernah ke sini ya Bu. Iya Pak. Silakan. Tadi menarik sekali Pak materi yang dibawakan oleh Bapak, dan terus terang memang kami sangat butuh itu sebagai arsiparis yang dalam penyetaraan kemarin, terutama saya itu karena basic saya sebenarnya sama sekali tidak ada tidak ada hubungannya dengan arsip, tapi memang terus terang semakin lama saya di arsip saya semakin bingung Pak. Jadi dari perbincangan itu hari waktu saya sempat mampir ke Andri, ke ruangannya Pak Banu, saya sedikit ini Pak, artinya saya sedikit terbuka, wawasan saya sedikit terbuka bahwa ya memang, dan memang karena arsip itu ternyata bukan hanya sekedar belajar tentang ilmu kearsipan, tetapi juga ada hubungan dengan filsafat, ilmu hukum, ilmu ekonomi, dan lain-lainnya. Jadi mungkin begini Pak, hanya sekedar masukan dari saya, bisakah untuk kedepannya, terutama untuk kami yang arsiparis penyetaraan ini, karena terus terang saya juga belum POM Pak, belum pernah ikut POM, bisakah Bapak termasuk apa maksudnya dari materi-materi yang saya simak tadi itu, mungkin bisa kedepannya Bapak diterbitkan dalam satu buku begitu yang simpel untuk dipahami seperti kami yang pemula ini. Jadi maksudnya sebagai dasar, karena memang itu yang terus terang itu memang yang sangat kami butuhkan, dasar-dasar kearsipan. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengelola arsip, pencipta arsip yang bisa langsung mengelola bahkan sampai ke pemusnahan arsip kalau dasar-dasarnya saja belum kita pahami. Jadi mungkin Pak ke depannya bisa diterbitkan satu buku untuk kami pedomani, terutama yang pemula ini, supaya bisa lebih terarah dalam pengelolaan arsip ke depannya. Lalu ada yang kedua Pak, ini selama ini kan sudah tidak pernah ada
anggaran dari Andri untuk UKOM Pak ya, UKOM. Jadi untuk pengembangan SDM sekiranya kalau memungkinkan bisa ada ada program atau anggaran dari Andri lah yang bisa membantu kami di provinsi ataupun kabupaten kota. Karena terus terang selama ini bahkan arsiparis yang passing di Sulbar pun masih ada beberapa orang yang belum ikut UKOM hanya karena terkendala soal anggaran, Pak. Jadi ya mungkin itu saja Pak dari saya dari Sulawesi Barat. Terima kasih dan saya yakin mendapat respon yang positif dari Bapak. Ditunggu punya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu, sarannya bagus sekali, mudah-mudahan bisa. Kemudian tentang memang tadi disebut kalau kita bicara arsip nanti kemana-mana ya. Artinya apa? Salah satu contoh saja ketika kita bicara arsip atau sistem life cycle of archive of records, daur hidup arsip itu ternyata saya lihat ini dari istilah ini dari ilmu biologi. Nah, itu masuk ke arsip. Kemudian saya lihat ada di statis itu ada akuisisi arsip. Ternyata itu konsep dari arsip bisnis. Ternyata ada juga memori kolektif, saya lihat itu dari ilmu sosiologi. Jadi ketika kita bicara sekarang, Pak bagaimana itu ada aplikasi Sri Kandi? Apakah itu pekerjaan orang lain atau pekerjaan kita? Nah kita tinggal tadi yang konsep apa? Hibridisasi ilmu, berarti apa? Ini dicangkokkan ke bidang kearsipan. Sehingga apa? Sehingga aplikasi itu untuk apa? Untuk meningkatkan efisien efektif dari kearsipan. Nanti mungkin ada dari ilmu lain tadi saya bilang. Dari ilmu lain, dari ekonomi itu ada istilah hukum ekonomi. Hukum ekonomi itu apa? Semakin permintaan itu naik, maka harga naik. Nah sekarang kalau kita rumuskan hukum kearsipan. Bisa juga begini. Semakin orang, bukan semakin. Jika orang itu memiliki apa? Arsip yang otentik dan original, maka itu dalam hal bukti hukum itu akan makin kuat. Itu ada kayak hukum. Jadi arsip juga kalau kita kontekkan hukum dalam keilmuan itu semacam bisa forecasting atau ngeramal atau menduga. Jadi bagaimana sekarang kalau kita bicara tentang bagaimana ya kalau misalkan begini. Manajemen risiko itu masuk di kearsipan. Kita akan bertanya, apa risikonya ketika tidak ada penataan arsip? Nah, risikonya apa? Itu kelihatan risiko. Nah, kita harap dengan mengajukan mengidentifikasi risiko-risiko ini, pihak manajemen atau pimpinan itu akan disadarkan. Karena apa? Tahap pertama orang itu kan sadar dulu. Kalau nggak sadar susah. Kalau kasus misalkan dulu pernah ada 3-in-1 itu biar orang tidak melewati di situ tapi nggak sadar, tapi apa malah diakalin 3-in-1 nyari penumpang lain biar tidak 2 biar 3, maksudnya peraturan di situ tidak memenuhi. Kemudian terkait dengan UKOM ini juga barangkali nanti bisa ya karena UKOM itu di unit lain, SDM lain, tapi mungkin nanti Pak Direktur bisa memfasilitasi ketika teman-teman mau UKOM bisa juga misalkan minta di BIMTEK dulu oleh KD 1 mungkin terutama, sehingga ketika nanti UKOM-nya lancar. Kemudian terkait anggaran memang di Andri juga terbatas Bu, ini juga tidak hanya di SDM. Saya pernah di 2 unit mengalami, yang satu itu pusat jasa, satu pusdiklat. Di situ ada 2 jenis anggarannya PNBP dan anggaran APBN. Kalau PNBP itu orang harus bayar, kalau APBN itu gratis. Tapi gratisnya itu juga berebut ya, bukan berebut. Antrinya banyak, kalau berebut itu kesannya yang aktif yang daftar. Antrinya itu banyak gitu Bu. Barangkali seperti itu. Jawaban saya, terima kasih atas dukungannya dan motivasinya. Mudah-mudahan Ibu juga begitu semangat dalam kearsipan. Seperti yang saya sarankan tadi, ketika kita mau bicara, tolong nanti nyari bahan di webnya Andri. Ibu misalnya bertanya, saya pengen apa? Pengen terkait dengan pengawasan.
itu ada peraturan, terkait dengan penyusutan itu ada juga, terkait dengan akuisisi nanti bisa juga, terkait dengan arsip elektronik juga sudah keluar peraturannya, sehingga arsip waris itu arsip waris mandiri bisa memperkaya khasanah keilmuannya atau peraturannya. Saya rasa begitu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Banu dan Bu Livi. Selanjutnya saya berikan kesempatan terakhir, penanya terakhir ya, yang raise hand. Di sini ada Bapak Mustafa dari Kabupaten Tanah Tidung. Halo Pak Mustafa. Silakan Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Banu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Mustafa. Apa kabar Pak Banu, sehat? Baik, alhamdulillah Pak. Bapak sehat juga Pak ya? Alhamdulillah, walaupun Tanah Tidung baru terbentuk 3 tahun dan arsip waris murninya tidak ada, belum ada. Oh, arsip waris belum ada. Jadi dua-duanya penyetaraan aja nih, kami penyetaraan aja. Ya. Baik Pak Banu, mungkin yang pernah saya sampaikan itu kami sangat kesulitan sekali karena memang dalam permasalahan kenaikan pangkat dan golongan, sebenarnya saya 2023 kemarin di bulan Oktober tuh bisa ada dispensasi kan, maksudnya ada kelonggaran bahwa kita yang menjabat 2 tahun fungsional itu bisa mengajukan kenaikan pangkat Kenpa. Tetapi saya terlambat kemarin karena adanya informasi dari BKPSDM sehingga kami mungkin terlambat sudah. Tanggal 31 Mei ditutup untuk yang periode Oktober. Iya. Nah, sementara kalau mengikuti edaran dari BKN itu, kita kan hanya di 2023 mungkin dapat misalnya kelonggaran untuk Kenpa yang fungsional. Iya. Nah, jadi dari permasalahan kami nanti bagaimana nanti selanjutnya kalau kami mengajukan di bulan April, apakah masih ada artinya kelonggaran tersebut atau dispensasinya kayak gitu, ataupun kami harus menyiapkan angka kredit dulu, angka kredit maupun SKP yang sesuai dengan yang sudah sesuai dengan artinya SKP fungsional. Nah, sedangkan nanti ke depannya kemungkinan kami itu merasa kesulitan jika ada persyaratannya tentang harus mengikuti diklat atau DFA. Diklat fungsional ahli itu, karena kami menganggarkan selama 2 tahun itu kami belum dapat kuota. Kuotanya terbatas sampai di maksudnya di 18 ya kemarin itu DFA itu kami belum dapat untuk kuotanya masuk ke dalam diklat fungsional ahli melalui Zoom itu Pak. Iya. Jadi itu solusinya gimana nanti tuh Pak? Karena memang kerjaan kami ini pembinaan di perangkat daerah kami sudah berjalan semua sehingga kami juga sangat terbatas masalah ilmu untuk di bidang kearsipan ini. Jadi yang kami sekarang ini ya ikut-ikut diklat, ikut-ikut bimbingan teknis dari Andri yang pernah kami ikuti, kemudian bertanya kepada teman-teman yang ada di provinsi maupun teman-teman yang ada di kabupaten yang di Kalimantan Utara. Itulah ilmu yang kami dapat, Pak. Sementara pembinaan kami ini sudah 29 perangkat daerah termasuk kecamatan dan kemarin sudah kami melakukan sesuai dengan arahan Bapak itu yang saya ketemu, kami sudah mulai sosialisasi di tingkat desa, Pak. Ada 32 desa. 30 desa di Kabupaten Tanah Tidung. Makanya kesulitan kami nanti ke depannya adalah nanti masalah pembinaan penataan arsipnya. Itu Pak, mungkin ada 2 pertanyaan itu mungkin yang perlu kami mohon informasinya tentang kenaikan pangkat nanti untuk bidang penyetaraan itu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan Bapak itu menyangkut 2 direktur. 3 mungkin kalau sama tadi. Ya Pak. Pertanyaan tentang SDM nanti itu kewenangan SDM bagaimana tentang kenaikan pangkat. Kemudian yang kedua tentang diklat. Diklat itu tentang diklat. Barangkali nanti Bapak saya kasih kontak personnya aja dari 2 direktur itu, 2 pusat. Yang 1 direktur nanti saya beri untuk konsultasi langsung. Kemudian yang ketiga tentang pembinaan perangkat desa. Bapak ini dari kabupaten Pak ya? Ya,
LKD-nya. Nah, LKD kabupaten. Kalau barangkali satu hal yang masih jarang atau belum dilakukan adalah tentang kalau di aturan itu ada namanya desa menyerahkan arsip statis gitu Pak ya. Iya, Kabupaten kota. Nah itu nanti mungkin kalau untuk kedepannya bagaimana agar arsip statis desa itu ada, maka kami usulkan Bapak itu membina dengan tema akuisisi arsip desa. Oke, Pak. Nah, itu nanti mungkin bisa dilihat arsip desa apa yang harus diserahkan, itu nanti Bapak rujuk di undang-undang desa. Karena saya baca di situ bagus bisa. Karena apa? Karena arsip itu adalah cermin kegiatan. Jadi nanti ada apa kebijakan kepala desa, kemudian apa itu nanti bisa dicari sama dengan satu itu adalah undang-undang desa, yang kedua adalah peraturan ANRI tentang nilai guna sekunder kalau nggak keliru tahunnya tahun 11 ya, nomornya 19, nanti itu bisa dicari Bapak ketik tentang nilai guna sekunder. Jadi dipadu sehingga Bapak punya modul atau bahan untuk apa ketika Bapak membina perangkat desa. Kalau saya usulkan terkait dengan LKD ini adalah bagaimana Bapak mengakuisisi di satu sisi, yang itu akuisisi nanti mungkin akan lebih detail di pengelolaan arsip statis, atau kalau sudut pandang dari pencipta arsip itu adalah penyusutan arsip. Jadi dari sisi desa itu menyusutkan, dari sisi kabupaten LKD ini adalah akuisisi. Itu mungkin nanti bisa Bapak rintis. Saya rasa belum banyak kabupaten kota yang melakukan BIMTEK desa tentang akuisisi arsip desa. Kenapa perlu? Yang pertama karena nanti kita kalau nggak ada arsipnya nggak bisa diolah. Mau bikin daftar arsip desa yang nggak bisa kalau nggak ada arsipnya. Apalagi mau bikin guide arsip desa, Bapak juga nggak bisa karena nggak punya arsip. Maka pertama tolong itu nanti Bapak rancangkan, nanti dari Andi bisa mungkin membantu apa dari sisi mungkin Bapak pengen konsultasi apa sebagusnya, yaitu tadi ya saya sampaikan undang-undang PP, kemudian tadi nilai guna arsip sekunder, dan yang terakhir adalah akuisisi arsip. Bapak bisa tema akuisisi arsip desa di lingkungan Kabupaten Tanah Tidung. Ada berapa desa Bapak? Ya. Desanya berapa? 32 desa. 32. 32 itu nanti bisa dibina, kemudian nanti bisa apa yang masuk arsip statis yang harus disimpan di tempat. Pak. Saya rasa begitu Pak. Ya, kalau kemarin Pak Banu kami setelah melakukan pemberkasan itu kami undang juga desa pemberkasan. Halo. Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak. Putus-putus. Ya, putus-putus Pak. Terima kasih Pak Mustafa. Yuk sama-sama. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Mustafa atas pertanyaannya. Baik, izin Pak Banu, saya akan membacakan 3 pertanyaan yang telah disampaikan para peserta di kolom chat. Ini 3 pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan pertama, yaitu sesuai dengan perkembangan zaman, terutama di era perkembangan teknologi seperti saat ini, adakah peraturan yang menyesuaikan perkembangan teknologi, terutama terkait dengan JRA khusus arsip-arsip digital? Lalu, pertanyaan kedua, arsip yang dipindahkan dari unit pengolah ke unit kearsipan, lalu disajikan ke PPID itu apa yang diserahkan ya Pak? Dan berapa bulan sekali harus diinformasikan ke PPID? Dan terakhir, apakah dokumen berupa kopi atau salinan harus disimpan? Soalnya ada anggapan kalau kopian atau salinan tersebut tidak perlu disimpan. Mohon arahannya, Pak. Ya, saya jawab dari bawah. Tadi saya sampaikan kopi itu ada kopi yang kopi otentik ya. Ada salinan, ada apa namanya?
kutipan. Ada juga kopi, kalau dokumen itu kopi berarti kopinya kopi sah gitu ya. Kecuali kopi yang di kopi biasa, kemudian itu barangkali tidak punya nilai kekuatan. Kalau punya dokumen kopi yang sudah diautentikasi, kalau itu dimaksudkan untuk apa? Ketika kita bicara nanti program arsip vital, itu ada namanya perlindungan arsip, namanya duplikasi atau kopi. Nah, kopi itu duplikasi itu diautentikasi. Kalau itu yang dimaksud atau yang dibikin itu disimpan sebagai apa? Sebagai backup. Karena apa? Program arsip vital itu yang penting pertama adalah perlindungan, kemudian pendataan arsip, kemudian ada penyelamatan kalau ada bencana. Tetapi prinsip dasarnya adalah ketika kita bicara program arsip vital, pertama adalah konsep dasarnya itu manajemen risiko. Sehingga kalau kopi itu kopi otentik diperlakukan sebagai backup perlindungan vital itu memang harus disimpan. Tetapi kalau Bapak Ibu fotokopi biasa, kemudian misalnya ada laporan di kopi biasa, nah itu tadi tidak diperlakukan sebagai otentik arsip kopi. Kemudian yang TIK dan JRA digital. Kalau di Indonesia JRA selama ini masih seperti mengikuti yang manual. Tapi ini belum tahu perkembangannya. Tapi kalau di literatur buku luar itu ada namanya electronic record retention. Itu dipadukan dengan apa? Dengan aplikasi. Karena di situ ada istilah online, nearline, dan offline. Ketika bicara JRA digital online itu berarti itu masih masuk aplikasi. Kalau nearline itu sudah tidak, kalau offline itu sudah diturunkan atau mungkin nanti akan dihapuskan. Kalau sekali lagi kalau di Indonesia masih menganut bahwa yang itu dilihat yang JRA yang berlaku pada umumnya. Barangkali ke depannya akan mengarah ke situ. Kemudian tentang PPID ini kita lihat kewajibannya apa UP apa UK. Itu kita lihat juga, saya kurang tahu persis aturannya bulannya itu apakah ada secara nasional atau masing-masing kebijakan instansi yang mempunyai PPID itu sendiri. Saya rasa begitu saja untuk jawaban yang 1, 2, 3. Terima kasih.